Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Zainal Abidin SSTMkom, dosen tetap program studi S1 Informatika Sekolah Tinggi Teknik Pati dengan NIDN 0621108801, NUPTK 9353766667131023. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah 3D Ilustrasi tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi yaitu 3 SKS, diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi atau IKPS yang dibekali dengan ilmu teoritis dan praktisi dalam bidang ilmu komputer. Proses perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka dengan prinsip keterlibatan mahasiswa dalam pemahaman berpikir secara kreatif dan kritis. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang optimal, mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggabungkan berbagai macam metode yang bersifat interaktif, aplikatif, berorientasi pada produk. Metode-metode tersebut antara lain ceramah interaktif, praktikum, studi kasus, demonstrasi, presentasi karya, dan pendampingan. Capaian pembelajaran P1 pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep desain visual, estetika, anatomi objek, dan prinsip ilustrasi 3D. CPL P2 keterampilan umum, mampu merancang dan memproduksi karya ilustrasi 3 dimensi berbagai basis teknologi sesuai dengan kebutuhan industri. CPL P3 keterampilan khusus, mampu menggunakan software perangkat lunak desain grafis 3D secara profesional untuk modeling, texturing, lighting, dan rendering. CPL K1 yaitu sikap, menunjukkan sikap kreatif, bertanggung jawab, dan etis dalam menyelesaikan penyelesaian proyek, desain secara mandiri ataupun kelompok. CPL K2 yaitu komunikasi, mampu berkomunikasi ide desain 3D secara efektif, baik tertulis maupun lisan, kepada audiensi non-teknis maupun teknis. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar ilustrasi 3D. CPMK 2, mahasiswa mampu membuat objek 3 dimensi. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip texturing, pencahayaan, dan kamera. CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang karakter atau objek 3 dimensi secara brief. CPMK kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab. Komponen penilaian dan bobot penilaian. Komponen penilaian kehadiran dan prestasi memiliki bobot 10%, tugas dan latihan 20%, mini project 20%, proyek akhir 30%, presentasi dan portofolio 10%, sedangkan sikap dan kerja tim 10%. Untuk rubrik penilaian, rentan nilai antara 86 sampai 100 kategori A, 70 sampai 85 kategori B, 60 sampai 69 kategori C, 55 sampai 59 kategori D. Di bawah angka 50 kategori E. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran 3D ilustrasi sebagai bagian dari proses sertifikasi ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, artinya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang hadir? Ada. Apa? Dilanda Dilanda sama? Gusti. Keterangan?
pertemuan di ke-14 ini kita akan membahas tentang rigging, ya, rigging dashboard atau penulangan pada objek body kita, ya. Nanti kita akan membahas seperti itu. Namun sebelum sampai ke sana dulu, teman-teman hari ini sudah sarapan semua? Belum. Kenapa Mas? Nggak ada, Pak. Belum masak? Belum. Mana ini nanti konsentrasinya udah nanti. Kenapa gitu ya? Logikanya gini. Sarapan itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9. Jadi jam 9 itu sudah batas maksimal untuk sarapan. Jadi teman-teman mahasiswa jangan sampai nggak sarapan. Kenapa? Kalau nggak sarapan pasti lemes, ngantuk, ya pola pikirnya hilang karena perut kosongan. Ya. Tadi Mas Re, Ya, Pak. sarapan? Belum. Oh belum juga. Dari mana? Oke, Mas Abil, Fadil, Ya. ya. Oke. Ya kita mulai ya. Jadi pertemuan kita di pertemuan 14 apa namanya? Di pertemuan 14 kita akan membahas ini. Namun, ini ada namun. Pertanyaan pastinya tolong diingat dan dicatatkan. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Siapa yang bisa? Mas Abil. Apa? Tekstur, Pak. Tekstur. Tekstur dalam 3D. Oke, apa itu tekstur dalam 3D? Tekstur adalah gambar atau pola yang diterapkan pada permukaan objek 3D. Oke, Untuk terus? memberikan detail visual seperti warna, logam, kayu, dan lain-lain. dan lain-lain. Oke, warna sekarang saya tanya dulu. Warna ada berapa jenis warna? 7 atau 3? Warna pokok ada berapa? 3. Yang pertama merah, yang kedua kuning. RGB atau CMYK? RGB, red, green, dan blue. CA, magenta, yellow, dan black. Nah itu dia ya. Jadi warna untuk rigging untuk body. Ya jadi tadi dari Mas Fadil terus membahas materi kemarin adalah untuk pembuatan body texturing. Tekstur bisa RGB untuk pewarnaan, ya bisa untuk misalkan kita memakai sistem kayu, ya tadi ya ada kayu, terus ada tekstur dan lain sebagainya. Itu minggu kemarin. Oke, sekarang di minggu ini, di minggu ke-14 kita membahas yaitu rigging dan bond. Apa sih rigging gitu ya? Pemberian struktur tulang pada objek 3 dimensi. Artinya pada pada bentuk body, entah itu kemarin kan kita membuat yaitu bodinya berbentuk fantasi, ya naluri manusia untuk membuat objek yang berfantasi. Entah itu bentuknya, ini saya belum lihatnya untuk tugas-tugas kemarin. Entah kalian membuat kayak robot, contohnya, entah membuat monster, entah membuat diamond dan lain sebagainya. Nah itu pola pikir fantasi. Nanti kita lihat. Ya kita lihat seperti apa body atau objek yang kalian buat. Yang kedua, sedangkan bone atau tulang sendiri merupakan objek pembentuk body animasi pada 3D sehingga gerakan animasi mudah diarahkan. Oke, pertanyaan kepada mahasiswa semua. Artinya FPS apa? Frame rate per second. Frame rate per second. Jadi ketika kita memberikan tulang atau bone, ya ini, maka harus ada frame rate-nya, perekamannya. Untuk apa? Untuk bila mana ini sudah dalam bentuk render. Jadi itu rekamannya berada di sini. Nanti hasil gerakannya nanti bisa terekam. Tergantung berapakah FPS yang kita butuhkan. Apakah 12 fps atau 24 atau 50, tergantung posisi kita lakukan. Contoh, ya, Pak Zainal mau jalan nih ke depan. Logikanya kalau kita membuat 12 fps, ya rekamannya nanti berarti
ini gerakan gini saja itu jumlahnya baru 6. Jadi melangkah gini 6, melangkah gini 12. Nah, gambar inilah yang kita rekam 1 sampai 6, 7 sampai 12. Nanti kita lihat. Jika cepat gimana Pak? Berarti dikurangi 6 fps. Gimana itu? Contohnya lari. Jadi lebih cepat. Ya. Jadi ada sistem-sistem seperti itu. Yang ketiga itu body di sini tidak selalu berarti bentuk tubuh manusia, hewan dan makhluk hidup tadi. Saya katakan ada robot, ada lampu meja, ada eksavator dan segala bentuk yang mekanis kerjanya menyerupai tulang makhluk hidup. Pak Sina kasih contoh. Misal, ini kita melihat yang namanya opening miliknya Pixar. Nah ini kan, nah ini intro. Ya. Kita lihat dulu miliknya Pixar. Oke, kita ulang lagi. Oke, jadi contoh tadi ada kalimat robot, ya robot. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah bentuk robot contoh tadi, loncatannya ini berapa fps? Gitu, ya. Kira-kira berapa fps kalau kita membuat seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus memperhitungkan semuanya dalam pembuatan penularan. Pada tulang atau penambahan bond, ya kita bisa menggunakan, kalau kita menggunakan blender ya, pada blender bisa ditambahkan di F atau shift plus A, amatur sehingga single bond. Single bond itu berarti kita membuat satu, di mana ini adalah rib, ini root, dan ini bond. Ini ada lagi bentuknya kayak ini. Nah ini bond, nah, tip, baris garis tip, bond, root. Ya. Jadi fungsinya untuk apa Pak Ayo? Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Yang mana X, Y, dan Z ini fungsinya untuk menggerakkan bagian root. Misal X, Y, dan Z. Kita mau narik ke atas, misal kita tarik ke atas, maka bagian ini akan narik ke atas. Kalau misalkan mau ke kiri, tinggal Y atau Z, ya kiri atau kanan. Kalau rotasi, nah bedanya di rotasi di sini itu bisa 360 derajat, 0 sampai 360 derajat, diputar-putar bisa. Jadi kalau tulang manusia, logikanya adalah organ tubuh persendian inilah yang dikatakan sebagai root bagian sini, dan ketemunya sama tip ini kayak gini. Jadi pertemuan root dan pertemuan tip bagian persendian, gitu ya, paham? Oke. Kita lanjut dulu mengedit bond, ya ini. Edit bond menggunakan edit mode. Jika Anda ingin menambahkan bond, tambah, maka dikatakan add extrude. Untuk memecahkan bond, sub di device. Terus A-axis minor atau shift plus E menghasilkan sepasang bond simetri dari hasil extrude. Jadi kanan dan kiri sama. Contohnya apa? Kaki kanan dan kaki kiri. Tulangnya itu harus sama, nggak mungkin tulangnya itu panjang sebelah, nanti jalannya gini. Jadi pincang. Pasti tulang kanan dan tulang kiri itu sama. Nggak mungkin posisi tulang paha sama tulang betis ini beda panjang. Kalau beda panjang, maka yang terjadi ya pincang. Kakinya panjang separuh. Ya, ini.
Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum pelajaran lanjut. Oke, Mbak Nino, apa? Jadi dalam proses pembuatan 3D pada animasi 3D, apakah hasil rendering akan mempengaruhi kualitas akhir dari karya animasi? Jika yes, sejauh mana Pak pengaruhnya terhadap visualisasi gerakan karakter? Oke, kenapa bol itu sangat mempengaruhi hasil dari rendering, Pak? Kita kembali lagi ke sini nanti, di FPS nya. Ya. Kenapa mempengaruhi? Jika kita membuat film animasi yang substansinya adalah dia itu gerakannya hampir mirip dengan gerakan realnya manusia atau real alam, entah itu apapun ya, maka di situ kunci dari gerakan. Kita bisa menghitung tadi, kalau 12 kira-kira kecepatan atau tidak. Kalau 12 masih terlalu cepat, maka dinaikkan menjadi 24. Ketika 24 ini masih kurang, sudah dinaikkan lagi menjadi 50. Artinya gimana Pak? Artinya gini, gerakan semakin FPS banyak, maka akan memperhalus gerakan tersebut. Dan sedangkan slow motion itu gimana Pak? Ini ada nama slow motion. Misalkan jalan, berarti FPS-nya banyak. Artinya 1 detik di sini lebih dari sekian ini. Banyak sekali Pak. Iya. Baru jalan aja kalau slow motion. Nah, ini slow motion. Berarti gambarnya banyak. Beda dengan lari. Lari ngapain dibuat FPS banyak? Lari nanti bunyi kayak dikejar pocong. Ada lari, tapi perang. Nah, kenapa? Yaitu dia padahal niatnya membuat lari, tapi FPS-nya terlalu tinggi. Jadi kayak gitu. Apakah mempengaruhi? Mempengaruhi. Kalau FPS-nya terlalu tinggi, padahal temanya adalah desain karakter tersebut dikejar pocong. Ketika dibuat yang FPS-nya tinggi, maka yang terjadi ini. Ini pocong di belakang. Terlalu slow. Sebenarnya yang benar adalah FPS-nya ya itu cepat. Lalu mengedit bond. Nah, bond sendiri ada yang berbentuk piramid tergantung selera kita. Ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk balok. Ya, tergantung selera kita mau membuat bond itu seperti apa. Misal, ini berbentuk balok. Ya. Tergantung selera kita. Nah, gambarannya Pak, apakah tulang 12 jari di belakang ini itu hanya satu tulang kalau dibond? Ayo, dikasih satu tulang atau beberapa tulang? Beberapa. Kalau misalkan satu, logikanya tulangnya yang perut itu di sini, sedangkan yang tip itu di sini, maka yang terjadi adalah misalkan saya mau rukuk gini, gak bisa gini, paham? Kalau jumlahnya cuma satu, jadi kalau misalkan hanya satu, maka gini. Udah, kaki kalau satu, mulai dari root sampai tip sampai bawah, ya cuma satu, gini jalannya. Jadi gak bisa ditekuk. Padahal tadi saya katakan, setiap penularan itu persendian pada tip dan root, anak ketemu. Jadi kayak gitu. Ya, oke, kita lanjut. Contohnya ini ya, ini tak lanjut aja dulu sampai penekuan. Nah ini dia. Tadi. Kalau misalkan silinder ini cuma satu, maka yang terjadi di sini. Tapi ketika silindernya banyak, botnya itu banyak, maka bisa nekuk, lembut. Kalau tangan ini cuma satu, maka yang terjadi ya gini tok, nggak bisa ditekuk. Padahal bodi atau organ tubuh kita itu memiliki beberapa bentuk tulang. Nah, tulangnya di sini ada, di sini juga ada. Jadi kita seperti contoh tulangnya ada yang silinder kayak ini. Ya, ada yang envelope bond. Ya, envelope bond. Di sini bentuknya mau silinder, mau piramid,
ya mau belok sama saja, ya tidak ada pengaruh. Nah, ketika pengaruh itu mempengaruhi kulit atau body itu tergantung mesh yang kita, weight yang kita berikan. Semakin panas atau semakin merah, maka yang terjadi itu tulang sama kulit itu lengketnya luar biasa, sangatlah lengket. Tapi kalau misalkan dia warnanya biru, maka dia tidak menyatu. Contohnya ini. 0 berarti tidak ada bobot, jadi tulangnya itu bisa lepas dari bodi. Dan 1 berarti antara mesh dan bone, sangat menyatu. Jadi meshnya itu kencang. Kalau dia nggak ada meshnya, maka dia lepas. Kita dengan cara tangan awal kan ini membuat objek. Tahu-tahu ini sudah ada buah, mau digerakkan, dirotate. Nah, bodinya nggak ikut. Kenapa? Karena jumlah meshnya sedikit, warnanya tidak sampai ke merah. Jadi gitu, ya. Nanti ketika praktek, ya tolong itu diperhatikan. Selanjutnya weight painting. Nah ini dia. Apakah bisa Pak? Itu di setting bisa. Untuk diperjelas pemberian weight painting, lakukan dan seperti berikut pada bone dan mesh yang telah dikerjakan sebelumnya apa? Pilih salah satu bone pada mode pose. Tergantung dari bone mau piramid, mau sinder, mau halo, terserah. Ya. Kemudian tekan shift plus pilih objek silinder, ganti misalkan ini juga dari silinder. Pilih salah satu washbone dengan klik kanan RNG yaitu setting weight dan radiusnya, oleskan pada arena yang akan mempengaruhi gerakan bone tersebut. Jadi ada gerak-gerakan. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Yang penting mesh pada bone itu, ya itu lengket. Intinya di situ. Oke, kita lanjut latihan pertama misalkan penulang dari bawah sampai atas ini ada tulang. Ya. Persendian kita harus membaca objek tulang kita sendiri. Ada tulang bagian sini, kita menggambarkan. Nih, namanya di extrude, ya di extrude. Terus bagian lengan juga sama, ya kan? Jadi tidak mungkin ketika Anda membuat lengan itu panjang separuh tulangnya. Nah, panjang separuh tidak sempurna tulangnya. Makanya tulangnya pasti sama. Terus jari-jari gimana Pak? Sama. Nanti jari-jari, ya di jari-jari ini ada ruas-ruasnya. Nah, yang bagian bawah ini ada 3 tulang. Ayo siapa yang jarinya tulangnya cuma 1? Nah gini Pak. Nah, nggak ada loh. Pasti tulangnya ada 3 kecuali jempol. Nah, sabar dulu. Jempol ini kalau dihitung dari sini itu 3, tapi dihitung dari ruas ini ada 2, ini sama ini. Tapi yang lain itu ada 3. Ini bisa dipatah, ini bisa dipatah, ini bisa dipatah, ya kan? Jadi ada 3. Jempol saja cuma 2. Ada yang satu jari? Nggak ada lah. Kalau itu nanti nggak bisa nggak bisa gini. Oke. Kita lanjutkan. Susunannya penulangan seluruh karakter ini. Jadi 1, 2, berarti sampai perut yang bisa buntung. Nah, gini, oke. Kepala bisa tengok kanan kiri. Beludak bisa gini. Tangan bisa ditekuk, bisa ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi bisa begini. Nah, inilah yang dimaksud penulang. Nanti kalau hewan gimana? Sama saja. Anda harus minggu-minggu kemarin pertemuan keberapa ya? Itu kan ada anatomi bentuk, entah manusia entah tumbuhan. Ya, jadi ada anatomi bentuk. Jadi anatomi bentuk tergantung. Kalau hewan berarti saya harus membuat posisinya kaki. Kalau ini manusia, kaki ini bagian belakang. Tangan berarti bagian depan. Paham? Cuman bentuknya tidak berdiri tapi tidur. Ya. Tidur kalau hewan. Nah, ini nanti teman-teman tinggal posisinya seperti apa. Oke, sebelum nanti ada pertanyaan silakan. Oke, Mas Raka. Bagaimana struktur tulang manusia dimunculkan dalam animasi 3D untuk gerakan yang sangat realistis? Oke, ada teknik yang namanya motion chapter. Pernah lihat? Belum. Oke,
gerakan yang di 3D itu sama. Oke, kita lihat. Ini gambaran motion capture. Because of the nature of the show, with this alien clan, this alien culture, we had a choice. We could do it with makeup, like it's always been done. We're wearing lots of makeup, we're looking for Ini dia, ini bentuknya. Ya, jadi bentuk bodinya sudah dibuat dulu. Baru kita menggunakan alat namanya motion capture. Jadi gerakannya sama. Nah, 3D-nya sama. Let's say this is absolute human, and this is kind of a type of moose. Itu untuk melapor. Jadi ada yang namanya teknik melapor rekaman pada muka. Logat A, I, U, E, O. Jadi konsonan vokalnya itu bukan konsonan ru, bu, cu, enggak, tapi pakainya A, I, U, E, O. Makanya dibaca huruf vokal. Jadi bukan huruf mati, tapi huruf vokalnya saja. Nah itu dibaca. Itu. Makanya ada alat di bagian muka, depan sini. Dia merekam mulut kita. Kayak apa gerakannya. Terus yang kedua adalah di bagian ini ada titik-titik, benar? Nah, itu untuk penempatan sesuatu, misal saya ingin sedih. Nah ini raut mukanya itu mengikuti, 3D-nya itu mengikuti titik-titik ini. Itu. Ya, seperti sensor. Terus kalau misalkan di sini nanti ada sayap, sayap apa? Tanduk. Nah, di sini nanti dikasih, oh itu titik tanduk. Jadi nanti akan ada tanduk. Itu. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu penulangan ya dari latihan yang kedua. Nah, ini nanti ya di pertemuan kali ini setelah teori ini nanti silakan teman-teman mahasiswa mengerjakan modeling yang sudah dibuat, dikasih tulang ya, dikasih tulang. Setelah itu kita gerakan pakai mesh tadi, warna merah sampai ke mulai dari biru 0 sampai ke merah. Kira-kira seberapa pengaruhnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung, silakan langsung tanyakan ke saya ya, ke Pak Zena. Tanyakan Pak ini bagaimana kalau itu. Oke? Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu tugas pembuatan rigging. Baik, karena waktunya sudah habis ya, nanti dilanjut lagi ya di rumah ya, sebagai tugas kalian ya, atau di kos-kosan ya. Intinya gini, kalau teman-teman nanti masih kebingungan ketika mengerjakan tugas itu, silahkan chat di dalam grup ya. Di grup nanti ada, Pak ini bagaimana, nanti kita selesaikan baik menggunakan sistem Zoom bersama-sama atau pakai Google Meet ya. Intinya adalah minggu depan ya, pertemuan ke-15 itu teman-teman mahasiswa sudah bisa menggerakkan ya, menganimasikan. Jadi kalau sudah itu jadi semuanya, pasti nanti enak untuk kita lanjut ke perekaman hingga ke rendering. Nanti kita rekamkan di sini. Paham? Untuk minggu depan? Paham ya? Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Cukup?